punya niatan untuk lanjut kuliah lagi ya, mungkin S2, S3 di luar negeri. Yang pertama sih jangan muluk-muluk kepada syarat dulu ya. Yang penting yakin bisa nggak kira-kira, maksudnya dengan standar diri kan bisa mengukur diri itu, ini kemampuan saya sudah sampai mana, kemampuan bahasa Inggris saya sudah sampai mana, kemampuan saya ngomong dengan peneliti misalnya, peneliti atau orang lain sosialnya itu seperti apa. Kalau dirasa udah cukup mampu, silakan lanjut. Maksudnya karena apa? Itu kan tak share di grup perumahan loh. Oh ada tuh di Thailand banyak apa istilahnya itu, perguruan tinggi khusus kerajaan. Oh iya, kalau khusus kerajaan sih enggak, cuman dari informasi teman yang di sana memang beberapa nama dari perguruan tinggi yang ada di sana diambil dari nama kerajaan. Terus dapat beasiswa juga, iya. Nah, ini mungkin saya menjelaskan bagaimana alur dapat beasiswanya, bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian terkait tentang beasiswa dari kementerian, terus LPDP dan lain sebagainya, itu kan memang tepatnya itu harus disampaikan dengan orang yang terjun di situ kan begitu. Nah, mungkin di sesi kali ini saya mau diskusi tentang itu. Bagaimana alurnya jenengan atau teman-teman yang lain yang sudah masuk di sana yang mendapatkan beasiswa itu. Begitu. Oke. Langsung ini ya. Oke. Jadi mungkin bagi yang lihat video ini, mungkin nanti yang nggak tahu siapa, yang barangkali punya niatan untuk lanjut kuliah lagi ya, mungkin S2, S3 di luar negeri. Yang pertama sih jangan muluk-muluk kepada syarat dulu ya. Yang penting yakin bisa nggak kira-kira, maksudnya dengan standar diri kan bisa mengukur diri itu, ini kemampuan saya sudah sampai mana, kemampuan bahasa Inggris saya sudah sampai mana, kemampuan saya ngomong dengan peneliti misalnya, peneliti atau orang lain sosialnya itu seperti apa. Kalau dirasa udah cukup mampu, silakan lanjut. Maksudnya karena apa? Karena kuliah di luar negeri ini tantangannya nggak sama dengan kuliah S2, S3 di Indonesia ya. Karena yang pertama kemandirian itu kan juga beda antara Indonesia dan di luar negeri. Kita harus dipaksa untuk berjejaring dengan warga negara Indonesia yang juga sedang berkuliah di sana atau yang bekerja di sana. Itu bakal lebih kompleks lagi nantinya. Nah, itu yang pertama, niatkan dulu apa udah cukup gitu. Itu sih yang pertama, karena banyak teman-teman yang tanya, ya Mas gimana kuliah ini gitu. Gimana? Mereka enggak setelah saya tanya dikit-dikit gitu ya pertanyaan-pertanyaan indikatif gitu. Kebanyakan mereka itu ya cuma sekedar tanya, maksudnya nggak tahu nanti tanggung jawabnya seperti apa. Harus misalnya tanggung jawab moral, tanggung jawab misalnya ada persyaratan seperti publikasi itu kan juga nggak mudah. Nah, jangan terbuai dulu di wih kuliah di luar negeri enak deh, ini dapat uang, dapat ini gitu. Nggak selamanya seperti itu, banyak juga yang stres maksudnya kuliah di luar negeri. Itu sih yang perlu diperhatikan dulu ya mungkin ya sebelum itu. Kalau semisal CV udah membangun, semisal skillnya udah bagus, terus misal emosional dan lain-lainnya udah dirasa cukup, boleh langsung cari beasiswa. Nah, kalau terkait beasiswa sebenarnya juga banyak ya jalurnya, tapi secara umum bisa bisa dikelompokkan seperti ini. Maksudnya setiap pemberi beasiswa itu kan skemanya macam-macam. Ada yang kita harus menghubungi supervisornya terlebih dahulu. Setelah itu mereka menyetujui, terus mereka akan mengirim semacam surat persetujuan atau dalam bahasa Inggrisnya letter of acceptance, dikirim ke kita gitu ya. Kemudian dari letter of acceptance itu kita berikan kepada pemberi beasiswa seperti misalnya LPDP atau apa gitu. Ketika dengan bukti itu
si pemberi beasiswa ini ya kemungkinan juga akan menyetujui setelah berkas-berkasnya juga lengkap ya dari si pemberi beasiswa. Jadi itu yang mekanisme pertama. Yang mekanisme kedua itu kan yang tadi dari dalam negeri itu ada dua pelaku tadi ya. Ada yang supervisor tadi dari luar instansi kampus lain, terus kemudian ada pemberi beasiswa ya. Itu yang satu. Yang kedua itu yang ada yang sekaligus. Maksudnya si supervisor dan si kampus itu jadi satu paket. Maksudnya si pemberi beasiswa dan si supervisor itu jadi satu paket. Jadi ketika kita udah kontakkan sama si supervisor gitu, dia menyetujui, terus diarahkan ya misalnya ini scholarship dari ini misalnya dari kampus saya ini tersedia ini untuk internasional, silakan apply nanti saya bantu gitu. Misalnya kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi lebih mudah, nggak perlu dua kali urus dokumen, ya cuma satu kali gitu udah, terus diterima udah gitu. Itu yang juga saya alami sih sebenarnya. Jadi selama ini saya cuma kontekan sama ajannya. Terus yang ketiga ada mekanisme yang gini, maksudnya yang ketiga itu tadi kan melibatkan dua tadi, terus yang kedua tadi cuma melibatkan si pemberi beasiswa dan supervisor menjadi satu paket ya. Terus yang ketiga bisa gini juga, maksudnya kita menghubungi pemberi beasiswa, kita belum dapat supervisor nih, si kampusnya juga menyetujui nanti supervisornya di sepanjang jalan lah mungkin ya bisa menemukan nanti gitu. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, terus saya juga ingin bahas ya, karena beasiswanya kan nggak cuma S2 S3 ya, ada S1 juga sebenarnya. Tapi level jumlah banyaknya beasiswa itu sebenarnya lebih banyak yang S2 sama S3. Tapi S1 pun juga ada sebenarnya. Beberapa juga banyak. Tapi ya itu tadi, maksudnya kan nanti tahulah bedanya lah antara kuliah di dalam sama di luar negeri gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin kalau Mas Ilham mau tanya lebih spesifik, kalau mungkin tentang saya ya, bagaimana cara saya dapat gitu, mungkin bisa nanti habis ini. Tapi mungkin minta tanggapannya dulu dari Mas Ilham. Oke. Kalau tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa mekanisme kan. Tentunya bagi saya yang orang awam untuk menemukan siapa supervisor ini kan perlu banyak informasi kan, perlu banyak berjejaring. Nah, bagi orang awam untuk memulai mencari atau menemukan supervisor itu dari mana? Nah, itu sih, itu ya kenapa pas awal saya bilang tadi perlu introspeksi diri dulu sebelum kita cari supervisor. Yang pertama, apakah CV Anda sudah baik ya? Maksudnya gini, ketika semisal karena kan fokus saya kan peneliti kodok dan kata ya. Ya selama undergrad, selama S1 saya itu ya saya fokus di situ. Saya menghasilkan publikasi di situ, saya meneliti hal-hal itu. Nggak mungkin ketika saya sudah meneliti, sudah membangun CV seperti itu, mungkin nggak kenal sama teman-teman yang lain di luar kampus kan. Oh mungkin misalnya saya ke lapangan gitu ya, pasti ada teman-teman kampus yang lain atau teman-teman kampus yang juga kolaborasi dengan kampus yang lain dalam tanda kutip luar negeri ya. Jadi kita bisa share info di situ, kita bisa sharing-sharing, atau bahkan hal-hal sederhana seperti misalnya ada seminar nasional, mengundang keynote speaker. Nah, itu usahakan membangun jejaring itu di situ hal-hal. Jadi diusahakan di S1 ini, selama S1 ini yang aktif, maksudnya kita bisa berkomunikasi, yaitu tadi yang seperti yang sampaikan, berkomunikasi, bertanya, dan mencari tahu apakah mereka si keynote speaker yang mungkin diundang dari luar itu mereka juga menyediakan scholarship atau tidak. Itu sih hal-hal yang saya lakukan dulu, maksudnya ya komunikasi sih sebenarnya, emang komunikasi, tapi nggak sekedar komunikasi. Ini layaknya seperti ini sih, timbal balik lah ya. Maksudnya saya ingin apply di sana, saya memberikan apa nih? Mereka juga dikasih tawaran ini,
nanti dia juga dapat apa. Dia seperti jual beli transaksi gitulah. Tapi dalam hal ini lebih dalam hal kemampuan, skill dan itu apa? Dan profil diri. Seperti itu sih. Dari situ kan saya ingat di video kita pertama itu memang sempat beberapa kali saya tanyakan sejauh ini ketika melihat apa ya istilahnya adik junior, katakan adik junior, terus kemudian cara mereka berkomunikasi, idealnya itu komunikasi apa yang mereka bangun. Sedangkan saat ini mungkin kita tahu bahwa masa pandemi membuat mereka itu bukannya terkurung, tapi banyak aktivitas-aktivitas yang mereka atau bahkan dari kampus pun ikut mengurangi, katakan begitu. Apakah ada dampaknya dari masa-masa pandemi itu untuk mencari jejaring atau katakan seperti untuk mencari peluang dan seperti itu. Oke, untuk menjawab pertanyaannya Mas Ilham tadi ya, terkait apakah ada dampak dari pandemi terhadap berjejaring ya. Tentu saja ada Mas. Maksudnya contohnya gini aja yang paling simpel ya. Ini kan kita udah pandemi selama setahun ya, mulai dari Ramadan kemarin kita udah pandemi kan ya. Sampai Ramadan sekarang itu udah setahun. Ini masih banyak loh sebenarnya mahasiswa yang nggak bisa, yang di Thailand ya. Masih banyak mahasiswa yang nggak bisa ke Thailand. Mereka udah setahun online, nggak dapat beasiswa, cuma dapat link Zoom, tiap hari dapat link Zoom. Ya mungkin bisa ya secara komunikasi secara verbal melalui internet. Tapi dalam hal emosional, dalam hal membangun proyek, nanti setelah kamu lulus, nanti akan diproyeksikan seperti apa oleh supervisornya itu, ya pasti terdampak dengan pandemi. Tapi itulah karena dengan pandemi ini sebenarnya kita lebih bisa kreatif loh sebenarnya. Maksudnya gini. Saya contohkan misalnya, ini kan saya juga aktif dalam PPI. Tahu ya PPI Mas? Apa itu? Itu apa? Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di luar negeri itu loh. Oh, perhimpunan. Ya, oke. PPI dunia itu. Terus ada PPI negara. Nanti PPI negara dihimpun lagi di kawasan. Nah, itu secara global kan diatur di situ. Nah, karena saya juga tergabung di situ, saya juga merasa bahwasanya pandemi ini juga membuat sesuatu hal yang sebenarnya nggak repot, jadi mudah. Maksudnya gini, ketika ada rapat, ketika ada apa, jadi pengambilan keputusan itu nggak nunggu mereka ngumpul, nggak cukup sharing itu udah dapat keputusan, sudah dapat. Jadi lebih efektif, lebih tepat lah. Sepertinya banyak hal-hal yang positif sebenarnya yang gara-gara pandemi. Tapi untuk komunikasi berjejaring ya, seperti yang pertanyaan Mas Ilham tadi ya, sebenarnya juga nggak ada masalah sih sebenarnya kalau menurut saya, kalau mereka kreatif. Karena selama pandemi ini juga pun ketika dalam hal penelitian pun pernah saya baca itu kan, kalau misalnya dari lingkup penelitian saya kan harus ke lapang, kan nggak bisa tuh karena pandemi. Nah, karena nggak bisa itu kan nggak mungkin saya nggak ngapa-ngapain kan, harus mengerjakan yang lain kan. Nah, saya memanfaatkan waktu nggak ngapa-ngapain ini dengan mengerjakan itu penelitian dari data-data saya yang dulu nggak pernah saya pegang, nggak pernah saya utek-utek. Jadi dari dampak pandemi ini kita jadi tahu nih, oh ternyata ada nih beberapa yang seharusnya kita selesaikan dan belum terselesaikan, yang harusnya bisa diselesaikan. Nah, karena ada pandemi ini, kita jadi sebenarnya kalau saya sendiri ya lebih produktif sebenarnya dalam hal nulis-nulis itu. Walaupun nggak bisa ke lapang ya, jarang ya. Tapi tetap sebenarnya ya bagaimana cara mengantisipasinya aja sih. Gitu. Ya apa namanya? Saya juga merasakan hal yang sama. Jadi dulu itu malah belas nggak kepingin apa namanya
bikin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang. Contohnya seperti ini. Apa namanya? Dulu saya pernah berpikir ngapain sih menjadi orang yang harus ngerekam diri, kemudian di-share dan tapi setelah saya semakin kesini, saya coba sekali, 2 kali dari jenengan. Ternyata banyak yang menarik ya. Apa namanya? Dengan saya contohnya iseng-iseng nih, ini katakan iseng-iseng. Kemudian saya bagikan ke beberapa orang. Oh, menarik. Pengen tahu gimana caranya mendapatkan informasi ini, mendapatkan informasi ini. Ternyata di pandemi juga membuat saya lebih keluar dari zona nyaman akhirnya gitu. Nah, jadi harus mikir otak gimana caranya membuat sesuatu yang lebih itu tadi dengan bilang produktif kan gitu. Bukan hanya dari segi materi saja kan itu, tapi bisa dibilang karya ini kan sebuah karya kan begitu. Nah, kembali ke soal beasiswa nih. Sampai detik ini apakah dari kampus apa namanya tadi jenengan apa namanya Cungyam ya apa lupa saya Cula gampangnya Cula. Cula itu ada rekrutmen beasiswa baru lagi enggak? Oh, tiap semester ada. Oh, tiap semester ada. Setiap Juli, Agustus, dan Desember, Januari. Setiap semester. Oh, gitu. Saya kira per tahun sekali. Enggak, di sini sistemnya yang mau masuk silakan gitu. Terus tapi ya itu tadi keluarnya susah. Kok bisa? Keluarnya susah ya. Tuntutannya kan banyak seperti yang saya sampaikan tadi, harus publikasi. Itu kan kalau saya nilai ya untuk mahasiswa Indonesia ini kan agak susah ya disuruh nulis ya. Ya enggak, ya saya secara umum aja sih enggak. Tapi memang ada kan ya emang teman-teman yang cemerlang yang bisa nulis. Tapi kalau bisa ditakar ya emang tuntutannya lebih di sini itu lebih dari Indonesia. Mungkin secara umum ya. Kan di Indonesia juga ada kampus-kampus yang hebat-hebat juga kan yang masuk ranking gini juga. Tapi secara umum seperti itu. Oh, jadi itu saya rasa tergantung ke pribadinya masing-masing ya kalau menganggap apa namanya tuntutan itu berat atau ringan ya dari apa yang jenengan sampaikan. Oke, berarti setiap semester sekali dengan apa namanya prasyarat seperti apa itu? Prasyaratnya, nah ini kalau spesifiknya yang jelas bahasa Inggris ya. Oh, bahasa Inggris. Di sana enggak ada kelas bahasa? Bahasa Thailand maksudnya? Oh, ada. Bagi yang ingin, maksudnya enggak diharuskan. Tapi kalau untuk mahasiswa S1 ya, kayaknya diwajibkan kayaknya. Karena 4 tahun kan ya. Itu 2 tahun. Maksudnya kan selama 4 tahun ini kan selama undergrad, enggak semua teman-teman undergrad juga kan undergrad. Enggak semua teman-temannya mereka yang undergrad itu kan juga bisa bahasa Inggris. Kalau S2, S3 kan sudah bisa bisa lah bahasa Inggris kan, bisa dikatakan kayak gitu ya. Walaupun nggak bisa sih sebenarnya. Ya itu sebenarnya juga ada pelajaran. Tapi terkait TOEFL tadi ya. Iya standar kalau TOEFL kalau mungkin Mas Ilham tahu yang pernah kuliah ya. Standarnya kan 450 ya. 450 500 lah kalau di Indonesia. Itu kan yang TOEFL yang kalau bisa saya katakan yang TOEFL 100.000 tahu ya, TOEFL 100.000 yang dari kampus. Tapi kalau ke luar negeri nggak bisa pakai itu, pakai yang minimal yang ITP yang sekitar 500 sampai 700 itu ya. Atau enggak gitu pakai IELTS. Nanti IELTS ada nilainya tinggi. Ya itu yang pertama, yang paling penting TOEFL. Terus yang kedua persyaratannya lain ya, yang kalau menurut saya yang paling penting saya urutkan ya, yang paling penting sampai yang receh-receh ya. Yang, wah itu mungkin nanti di video selanjutnya mungkin kita bahas lebih spesifik, panjang itu mungkin itu. Yang pertama itu sih cuma bahasa Inggris, CV, terus kemudian persetujuan dari kampus. Setelah itu dokumen-dokumen yang lain seperti visa dan lain-lain itu kan bisa diurus juga nanti. Yang lebih spesifik kan ya tadi katanya. Tapi yang terpenting itu sih sebenarnya.
Tapi kadang kan banyak beberapa apa namanya anak-anak mungkin ya yang pemburu beasiswa. Jadi mereka itu apa namanya sama seperti yang pernah saya alami juga ketika mencari beasiswa. Perasaan mentok ketika berkas saya nggak diterima ya. Nah, jadi itu kadang ada rasa, duh padahal ini berkas sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh supervisor katakan tadi. Ini sebenarnya sudah sangat layak, tapi kenapa kok nggak diterima? Nah, standar yang diterima itu seperti apa sebenarnya? Oke, ini terkait standar ya. Ini juga diskusi juga agak berat ya ini ya. Terkait diterima dan nggak diterima ini karena apa? Jadi kalau mau menjawab itu ya, saya ceritakan saya dulu ya. Ini mungkin ceritanya nggak sama dengan kisah teman-teman yang lain bagaimana mereka dapat beasiswa ya. Karena kalau saya ini jalur nggak umum sebenarnya, bukan nggak umum sih. Maksudnya terlalu mudah lah mungkin bisa dikatakan itu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mungkin sudah mengalami kegagalan beberapa kali, mulai dari TOEFL-nya nggak memenuhi standar dan lain-lain. Kalau saya sendiri kemarin selepas lulus dari S1 ya, itu kan ada gap year satu semester tuh. Saya kerja dulu tuh di kampus sebelah, ya neliti-neliti gitu lah, nulis-nulis gitu. Terus saya bingung nih, maksudnya saya mau lanjut S2 di mana? Apakah di kampus saya kerja ini atau cari yang lain gitu. Nah, sementara kampus yang kerja ini sudah menawari saya ini loh, kalau kamu kerja di sini nanti dapat ini benefitnya ini. Udah tergiur itu pas waktu itu di kampus dalam negeri ya. Terus saya pikir, masa saya sampai di sini aja sih gitu. Bukan bermaksud ya, tapi kan manusia kan punya keinginan untuk meningkatkan kapasitasnya kan ya. Setiap saat kan harus bertumbuh. Harus naik level lah, nggak boleh di situ aja. Akhirnya saya coba apply itu di luar negeri, di kampus ini. Nah, terkait diterima enggaknya ya, alhamdulillah pas itu untuk TOEFL saya cuma 1 kali tes langsung udah memenuhi standar. Terus untuk komunikasi dengan Acan pun saya email beliau, besoknya langsung dibales kasih ini. Saya kirimi lagi seminggu langsung udah dapat balasan yang positif, maksudnya udah kelihatan ini bakalan diterima. Itu sih mungkin yang nggak ada ceritanya, nggak ada anunya ya. Kalau menurut saya nggak ada dramanya ya. Jadi bisa dibilang ini bonus berarti ya? Iya, bonus bisa bilang gitu. Nggak seperti teman-teman yang lain mungkin ya. Gitu. Bisa saya kan gitu. Kalau saya dengar teman-teman yang lain kan harus berjibaku, udah apply sana sini gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat gitu. Tapi saya juga bersyukur sih, maksudnya kan nggak harus dihadapkan dengan naik turun itu, jadinya bisa lebih fokus lagi gitu. Kalau saya bersyukurnya di situ. Ngomong-ngomong bicara apa namanya tadi sempat dengan sampaikan nanti kalau keluar itu tuntutan banyak katakan begitu. Nah, tuntutannya ini apakah untuk yang di dalam negerinya sendiri atau yang di kampusnya sendiri nanti yang akan menuntut? Oh, itu ya. Maksudnya tuntutan ini yang pertama itu ya kalau setelah atau itu menjadi prasyarat kelulusan katakan begitu kan? Nah iya ya, prasyarat, maksud saya prasyarat kelulusan tadi ya. Maksudnya tuntutan. Kalau di kami, bukan di kami ya, maksudnya kalau di luar itu untuk syarat lulus mereka harus publikasi ya. Publikasi jurnal ilmiah. Yang itu nggak mudah. Jurnal ilmiahnya bukan jurnal ilmiah yang standarnya nasional ya, harus yang internasional. Yang kalau Mas Ilham tahu mungkin, kalau pernah cari referensi Scopus kayak gitu kan, pernah dengar kan itu ya. Kayak itu. Scopusnya pun mereka juga punya target. Maksudnya harus kuartil berapa, harus ranking yang keberapa. Jurnal yang ranking tinggi atau ranking rendah itu juga ada capaiannya. Nah, kalau di Indonesia kan kebanyakan masih belum bisa menerapkan itu, mungkin karena juga SDM-nya mungkin ya.
atau anunya. Tapi kalau menurut saya itu juga bisa jadi pemacu juga sebenarnya bagi teman-teman yang mau meningkatkan kapasitas dirinya buat dipaksa yang awalnya nggak pernah nulis. Keluar negeri harus dipaksa nulis. Keluar bisa nulis kan? Nah, karena terpaksa. Mau nggak mau kan begitu. Mau nggak mau. Jadi apa namanya secara khusus tidak terlalu dari jenengan sendiri, kan? Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat untuk mendapatkan beasiswa ini dengan syarat tadi membangun komunikasi sebelumnya kan begitu. Jadi ini mungkin menjadi tantangan buat adik-adik yang baru, mungkin bagaimana cara menjalin komunikasi, apalagi buat adik-adik yang dulu saya masih ingat istilah ada kupu-kupu sama kura-kura kan begitu. Ya pulang kuliah pulang sama kuliah. Kuliah pulang ini kan mungkin bisa jadi ketika mereka bermimpi untuk kuliah di luar negeri katakan akan begitu, untuk membangun jaringan komunikasi yang ini memang sedikit butuh banyak tantangan kan begitu. Ini itu sih yang bisa saya diskusikan untuk awal ini. Jadi nanti mungkin selanjutnya ya dengan kita minta untuk lebih apa yang menarik lagi. Siap, mungkin kalau mau tanya-tanya kodok siap. Mau tanya ular siap. Bisa jadi nanti dengan publikasikan atau share screen di sini ini loh ternyata yang membuat jalan rezeki akademik saya jalan seperti ini, ada wasilahnya kan begitu. Nah, itu mungkin saya harus belajar dulu tentang kodok untuk bisa mengimbangi diskusi kan begitu. Enggak harus kok. Nanti kan sebagai peneliti kan juga harus bisa menempatkan posisi. Maksudnya ketika kita berbicara dengan teman-teman kolega, berbicara dengan masyarakat awam itu memang ada caranya juga sebenarnya. Oke. Jadi nggak serta-merta harus saintifik gitu juga enggak juga. Ya, tapi setidaknya untuk sama-sama kita belajar gitu kan. Jadi siap. jadi saya harus bicara kodok ya minimal saya tahu kodok itu kakinya 4 begitu. Nah, jadi ada fase sebelum dia menjadi kodok, ada namanya berudu dulu kan gitu. Itu ada fase-fasenya. Oke, Mas Luhur, mungkin kalau di sana berarti masih jam 12 malam berarti ya di Thailand ya? Iya, sama. Sekarang jam 0:09. Sama di sini jam 1:09 di Lombok. Oh iya, duluan ya. Di sini waktu Indonesia Tengah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di diskusi yang lain. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa ditemani diskusi malam ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan lagi. Siap. Terima kasih. Sawadikap. Sawadikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.